اللهم صل على سيدنا محمد وأسغر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam limpahan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita gembahkan kalimah thayyibah dahulu sebelum kita awali kajian ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Tema kali ini adalah aku adalah simbol Allah. Aku adalah simbol Tuhan. Aku adalah simbol Allah. Aku adalah simbol Bapa. Aku adalah simbol Rama. Aku adalah simbol Sang Hyang Widi. Aku adalah simbol Gusti dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi diriku, diri Anda semua dan diri seluruh umat manusia inilah tanda simbol atau kiasan sanepan kewujudan Allah. Jadi manusia inilah simbolnya Tuhan. Manusia inilah tanda bukti adanya wujudnya Tuhan. Manusia kita inilah tanda kenyataan uripe Allah. Bila tak ada Tuhan, bila tak ada Allah, bila tak ada uripe Allah, tentunya kita takkan pernah ada di dunia ini. Bila tak ada uripe Allah, bila tak ada Allah, tak ada Romoh, tak ada Tuhan, tak ada Bapa, tak ada Sang Hyang Widi, tak ada Gusti, maka kita pun juga tak ada. Jadi adanya kita inilah sebagai lambang, sebagai kiasan, sebagai sanepan bahwa Allah itu wujud. Alhamdulillahirabbil alamin.
Berhubung kita selama ini mentuhankan simbol, berhubung kita selama ini mempertuhankan lambang-lambang kedirian manusia kita saja, berhubung kita selama ini merasa lebih wujud daripada wujudnya Allah, maka kita selama ini selalu dan selalu menyembah berhala lambang diri kita sendiri di hati kita. Kita merasa yang paling wujud daripada wujudnya Allah. Kita merasa yang paling hidup daripada hidupnya Allah. Kita merasa yang paling berkuasa dari kuasanya Allah. Kita merasa yang paling nyata daripada kenyataan Allah. Itulah kita yang selama ini hanya menyembah simbol-simbolnya Tuhan itu sendiri, yakni nyembah hawa nafsu kita sendiri sejak detik-detik akil balik tiba hingga setua ini. Kita hanya bersaksi dan menyaksikan diri kita sendiri sebagai hantu-hantuan yang selama ini kita pertuhankan, kita wujudkan, kita hidupkan, kita esakan, kita tauhidkan, kita tunggalkan di dalam hati. Yang ada hanyalah yang fana, yang hancur, yang bukan Tuhan, yang makhluk kok dijadikan khalik. Karena kita selama ini hanya nyembah simbol saja, nyembah hak sanepan saja, nyembah bayang-bayang saja. Yang disembah hanya simbolnya, bukan yang memiliki simbol itu sendiri. Sama halnya dengan agama Islam, yang disembah, yang diabdi, yang diikuti, yang dimuliakan hanya simbol-simbol Islam saja. Akan tetapi tidak sampai kepada hakikat Islam itu sendiri, yakni berserah diri kepada Allah, menyerahkan kewujudan dirimu kepada wujudullah, mempersembahkan kehidupanmu kepada kehidupan Allah, mempersembahkan uripe manungsamu kembali menuju uripe Allah, mengembalikan kuasamu kepada kuasa Allah. Itulah Islam. Innad dina indallahil Islam. Jadi kita, terutama diri saya sendiri, selama ini nyembah simbol-simbol agama saja, nyembah simbol bayangan kita sendiri. Akan tetapi kita tahu kita selama ini hanya bayangan-bayangan Tuhan. Kita simbol-simbolnya Tuhan. Kita sendiri adalah hiasan sanepannya Tuhan itu sendiri sebagai khalifah di bumi ini. Apa bukti bahwa kita ini hanya simbolnya Tuhan, hanya hiasan Tuhan, hanya bayangan Tuhan, hanya sanepan Tuhan itu sendiri? Al-insanu sirri wa ana sirruh. Manusia adalah sebuah rahasia dan akulah rahasia di balik manusia itu. Karena manusianya selama ini tidak mengenal Tuhannya, karena manusianya selama ini selalu menggoibkan Tuhannya, maka manusianya hanya ketemu simbol Tuhan saja, ketemu bayangan Tuhan saja, ketemu hurufnya, tulisannya Tuhan saja yang disembah-sembah. Karena manusianya hakikatnya masih menyembah dirinya sendiri. Mana peduli manusianya dengan Tuhannya,
Mana mau manusianya dikalahkan dengan Tuhannya. Mana mungkin manusia mau dikatakan bahwa diri manusianya tidak ada. Mana mungkin manusianya mau dikatakan dirinya tidak wujud alias gaib. Hanya Allah yang wujud. Manusia takkan pernah mau bila manusia dikatakan tidak ada. Allah saja yang tidak ada. Inilah lambang bahwa setan, bahwa iblis tidak mau sujud kepada Adam karena setan merasa mulia daripada Adam. Padahal Adam itu lebih mulia daripada keberadaan iblis itu sendiri. Apa sih Adam itu? Apa sih yang dimaksud sujud kepada Adam? Akuilah di dalam dirimu bahwa dirimu sebenarnya tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu yang dimaksud Islam, itu yang dimaksud iman. Itu akidahnya para nabi dan para rasul, sehingga tercantum di dalam Al-Quran, Muhammad bukan kamu yang melempar. Ketika kamu melempar, akulah yang melempar. Inilah tanda bukti bahwa para rasul, bahwa kanjeng Nabi Muhammad telah menyatu, telah mengesahkan hanya Allah di dalam dadanya daripada mengesahkan Muhammadnya sendiri di dalam dadanya. Inilah bertuhannya, inilah akidahnya para nabi dan para rasul. Untuk sampai kepada Tuhannya harus berani melawan diri manusianya itu sendiri. Dengan apa? Dengan belajar laku hening. Heningkan dirimu di hatimu, malamkan dirimu di hatimu, tiadakan dirimu di hatimu, fanahkan, hancurkan dirimu di hatimu. Bila sudah benar-benar fana, bila sudah benar-benar gaib, bila sudah benar-benar tiada, maka nyatalah Allah sebagai Tuhannya manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kenyataan bahwa diriku, diri Anda semua, dan diri wahai seluruh umat manusia, bahwa diri kita semua umat manusia ini hanyalah simbolnya Allah. Simbol zatnya Allah, simbol sifatnya Allah, simbol asmanya Allah, simbol af'alnya Allah. Maka dari itu diturunkanlah para nabi dan para rasul menyeru kepada umat manusia supaya mengembalikan zat, sifat, asma, af'al yang selama ini telah dirampas oleh manusia, sehingga manusia pada zalimit kepada dirinya sendiri, sehingga manusia hanya mempertuhankan simbol-simbol kemanusiaannya sendiri di dalam hatinya, yang mana manusia hanyalah makhluk, yang disembah hanyalah makhluk, yang diingat hanyalah makhluk, yang dizikiri hanyalah makhluk. Maka makhluk takkan mungkin bisa berzikir kepada Sang Khalik, kecuali Sang Khalik yang berzikir kepada makhluknya. Karena Sang Khalik yang menciptakan makhluknya, maka yang berhak berzikir, maka yang berhak bersyahadat, maka yang berhak mensolatkan, maka yang berhak menzakatkan, mensucikan, maka yang berhak mempuasakan, maka yang berhak menghajikan makhluknya hanyalah Sang Pencipta makhluk itu sendiri. Bukan simbol yang berkuasa atas simbolnya, akan tetapi yang punya simbollah yang berkuasa atas simbol-simbolnya.
Bagaimana mungkin kita bisa mengingat bahwa diri kita manusia bila tak ada Allah? Bagaimana mungkin kita tahu dan mengenal nama saya Abdul Halim dan nama Anda siapa? Tanpa Allah, tanpa uripe Allah, kita takkan pernah mengenal bahwa diri kita ini apa. Kita takkan pernah mengenal bahwa diri kita ini siapa tanpa Allah. Berarti yang mengenal, yang tahu, yang makrifat kita ini siapa dan kita ini apa dan siapa, ya kan hanya penciptanya yang mengenal. Yang diciptakan ya tidak kenal apa-apa. Bagaimana mungkin makhluk, bagaimana mungkin ciptaan bisa merasa dirinya lebih makrifat daripada Allah? Allahnya gaib, manusianya yang wujud. Bila manusianya masih merasa dirinya makrifat, ya sesungguhnya jauh dari makrifat. Akan tetapi bila manusianya sudah tak bisa bermakrifat lagi, maka itulah makrifat. Maknanya manusia sudah terlepas dari kungkungan, dari kurungan, dari penjara, dari belenggu kemanusiaannya. Itulah manusia yang sudah bertemu keenjoyannya. Manusia yang sudah bangkit kembali kesuciannya. Sudah tak ada lagi perbedaan antara benar dan salah, taat dan maksiat, karena manusianya sudah almarhum di sisi Tuhannya. Mana mungkin mayat tahu bahwa itu kebaikan keburukan. Mana mungkin mayat tahu bahwa itu ketaatan dan kemaksiatan. Jangankan mayat, kita tertidur saja tidak tahu apa itu taat dan maksiat. Waktu kita tertidur saja kita tidak tahu itu kebaikan atau keburukan. Contoh, misal saya lagi tertidur lelap, berpuasa menahan lapar dan dahaga. Tertidurlah saya dengan lelapnya. Kemudian ketika saya tertidur lelap, ada mudi di sebelah kiri saya lagi berzina, dan ada pula mudi di sebelah kanan saya lagi beribadah sholat jamaah. Apakah saya bisa menilai kebaikan dan keburukan ketika saya tertidur? Jangankan bisa menilai taat dan maksiat, jangankan bisa menilai baik dan buruk ketika saya sedang tidur. Bahkan saya ditawari uang 10 miliar pun di hadapanku ketika aku tertidur, ya tidak ada uang 10 miliar itu. Meskipun secara syariatnya Anda menawarkan uang 10 miliar kepada saya, sudah ada barangnya di depan saya, tapi saya lagi tidur. Apakah bermanfaat uang 10 miliar itu bagi saya? Sedangkan saya tidur, tidak tahu apa-apa. Itulah lambang kedirian saya dan lambang kedirian Anda semua, wahai umat manusia, yang hanya lambang-lambangnya, yang hanya simbol-simbolnya, yang hanya hiasan sanepan, bahkan yang hanya makhluk yang tidak bisa menciptakan apa-apa. Berarti kalau kita sudah menjadi makhluk, maka tunduk patuhlah kepada perintah Sang Khalid. Berarti bila manusia sudah menemukan hakikat diri sejatinya yang hanya makhluk, maka manusia akan mengenal Tuhannya sebagai penguasa dirinya. Maka bila sudah demikian, enjoy saja.
Karena sudah maksum, karena sudah terlepas dari dosa. Kenapa kok terlepas dari dosa dan maksum? Bagaimana mungkin manusia bisa berbuat dosa bila yang ada hanyalah Tuhannya? Bagaimana mungkin manusia berbuat salah bila saja manusianya la haula wala quwata illa billah, tidak bisa bergeser pun, bergerak pun, walaupun sebiji darah, apapun itu tanpa izin Allah. Bila hanya Allah yang berkuasa atas diri manusianya, layakkah manusia mendapatkan salah dan dosa? Salah dan dosa itu ada karena manusianya jadi Tuhan. Maka ada salah dan dosa, ada baik dan buruk versi manusianya. Manusianya ditenggelamkan di dalam angan-angan dan bayangannya sendiri karena manusianya nyembah simbol saja, nyembah bayangan dirinya saja. Karena manusianya tidak sampai kepada siapa yang memiliki bayangan. Karena manusia tidak sampai kepada Sang Khalik yang berkuasa atas makhluknya. Karena manusianya menyadari hanya dirinya saja yang ada. Allahnya gaib. Ketika Allahnya gaib, ya itulah anarnya Allah. Ya itulah kenyataan nerakanya Allah. Dibakar, dipanasi hatinya, jiwanya, nyawanya, rohnya dipanasi abadan abada selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Kapan waktu yang ditentukan? Saat ketemu baiatul akbar, syakaratul maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bukti bahwa bahwa kita semua hanyalah simbolnya Tuhan. Bahwa kita semua hanya tanda bukti kenyataan adanya Allah. Sembahlah, kembalilah kepada Allah. Jangan kembali kepada simbol-simbol kemanusiaan kita. Jangan kembali kepada simbol-simbol kewujudan manusia kita. Jangan kembali kepada simbol-simbol kehidupan diri manusia kita. Jangan kembali kepada simbol-simbol kekuasaan diri manusia kita. Bahwa manusia tak punya wujud. Manusia tak punya hidup. Bahkan manusia tak punya kuasa kecuali Sang Khalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu dipahamkan oleh Allah dan selalu mendapatkan syafaat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena pemaparan yang ada di urip Allah inilah mencerminkan iman yang sebenar-benarnya, iman originalnya para nabi dan para rasul yang tiada mensekutukan di dalam hatinya dengan makhluknya. Yang ada, yang wujud hanyalah la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan sholawat dhalimin daful bala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه
وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.